Oke, jadi pertama-tama siapkan dulu komposan atau fermentasi tangkos sawit yang akan kita gunakan sebagai media jamur merang. By the way, ini adalah merupakan komposan sisa dari kumbung kemarin. Karena kemarin buat yang dikumbung itu sisa, jadi ini saya gunakan untuk uji coba dengan sistem keranda apakah bisa atau tidak. Ini sudah pengomposan selama lebih kurang 15 hari ya. Seharusnya 12 hari atau 10 hari sudah kita susun, kita masukkan ke dalam kumbung atau sudah kita pasang ke dalam kumbung kerandanya. Nah, kita ambil bagian tangkos-tangkos yang masih bagus karena ini ada jamur liarnya juga, kemarin tidak rapet nutupnya jadi banyak jamur liarnya. Ini saya ambil, saya pilihin yang masih bagus-bagus bentukan dan tingkat kelapukannya juga, karena banyak yang lapuk-lapuk banget juga, makanya saya pilih yang masih keutuhan. Nah, kita angkut, kita pindahkan ke dalam panggerangan seperti ini atau rak-rakan yang kita buat. Ini ukuran rak-rakannya yang saya gunakan yaitu ukuran 1x8 meter untuk ukuran dari rak atau panggerangannya. Kita susun di sini saya menggunakan satu lapis ya teman-teman. Karena kalau misalkan dua lapis terlalu tebal takutnya malah tumbuhnya nggak maksimal. Di sini karena masih tahap percobaan jadi saya pakai satu lapis seperti ini. Oke, ambil lagi ya sampai nanti full dalam panggerangannya. Kalau teman-teman pengen tahu cara pengomposannya, untuk link video cara pengomposan bisa teman-teman cek ada di pojok kanan video ini ya teman-teman. Nah, digantol seperti ini. Nah, kemudian diangkut lagi, kita tambahkan lagi ke dalam raraannya atau sap-sapannya sampai full. Nah, oke, setelah kita susun seperti ini, setelah selesai, selanjutnya kita pasang kerangka untuk kerandanya. Di sini saya menggunakan reng-rengan yang agak panjang supaya bisa membentuk agak seperti keranda ya. Nah, teman-teman bisa membuatkannya terlebih dahulu sebelum dipasang seperti ini. Jadi kita tinggal tancap-tancap seperti ini, cukup mudah sekali ya. Yang penting ujung dan ujungnya itu sudah lancip, jadi lebih mudah dan efektif dan tinggal tancap-tancap ya. Nah, setelah itu kita tali pakai tali rapia supaya dia tidak geser kanan kiri talinya saat nanti dikasih plastik. Atau kalau misalkan pengen lebih bagus lagi dikasih reng-rengan ukuran yang agak panjang ya. Saya gunakan tali rapia sama tali tambang seperti ini aja udah lumayan cukup lah. Selanjutnya kemudian kita siram menggunakan air bersih dari sumur ya. Jangan gunakan air kotor. Kita kocorkan, kita siramkan. Tujuan dari penyiraman ini adalah untuk membasahi media dan juga untuk membersihkan media dari kotoran sisa-sisa dalam saat pengomposan. Karena sering banget misalkan tumbuh jamur liar karena medianya ini kotor. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan plastik putih. Seharusnya ini kita kasih tutup plastik putih semuanya full, kemudian kita kasih lapisan kedua plastik hitam. Cuman karena di sini plastiknya terbatas, saya cuma pakai plastik putih separuh dan separuhnya pakai plastik hitam. Nah, kemudian setelah kita pasang seperti ini, kita timbun bawah-bawahnya ini pakai tanah. Nah, nanti pastikan plastiknya harus benar-benar rapat supaya tidak ada celah sedikit pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari part sebelumnya, dimana pada part sebelumnya kita sudah menyusun tangkos sawit ke dalam rak tersebut dan kita sudah menutupnya. Nah, kali ini kita melakukan penguapan ya. Jadi penguapan ini wajib banget dilakukan karena syarat dalam budidaya jamur itu sterilisasi, itu penting banget. Karena kalau nggak dilakukan sterilisasi maka terjadi kegagalan ya, sering banget terjadi karena tidak dilakukan sterilisasi. Jadi ini sangat penting sekali bahwasanya dalam budidaya jamur merang wajib banget dilakukan penguapan seperti ini. Penguapan itu bertujuan untuk itu tadi yang saya bilang, untuk sterilisasi. Dan untuk cara penguapannya sebenarnya sangat-sangat mudah. Teman-teman bisa menggunakan alat seperti yang saya gunakan, yaitu drum. Drum ini harga bekasnya yaitu 150.000. Dan kita sambungkan menggunakan pipa dan kita salurkan menggunakan selang sabak seperti ini ya, selang plastik. Nah, ini adalah uap panas teman-teman, masuk ke dalam keranda ini. Dan pastikan juga keranda ini sudah kondisi rapat ya, jangan ada yang bolong. Kalau ada yang bolong bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini wajib banget dirapatkan karena dikhawatirkan begitu suhunya panas dia ngebos ya, keluar uapnya. Nah, itu tidak bisa maksimal suhunya. Nah, ini kondisi keranda yang kita uji cobakan tanpa kumbung ya.
Nah, jadi kita sistem keranda seperti ini. Nah, untuk suhunya mari kita akan melihat berapa yang sudah diperoleh selama kita penguapan. Kita sudah memperoleh suhu sekitar 64 derajat nih ya, 64 derajat Celcius. Nah, kalau teman-teman nggak punya termometer, bisa beli seperti ini di online shop, atau bisa menggunakan termometer digital ya. Kalau termometer digital di toko elektronik juga ada ya. Kalau saya memang lebih suka seperti ini karena ini tanpa baterai, tinggal tancap langsung kelihatan suhunya berapa. Nah, untuk jangka waktu dan cara penguapannya sangat-sangat mudah teman-teman. Yang perlu diperhatikan sebenarnya suhu yang dicapai dan berapa lama dilakukan penguapan tersebut. Nah, ini ada triknya, yaitu suhu yang dibutuhkan untuk penguapan jamur merang sebenarnya tidak terlalu tinggi, cukup 60 sampai dengan 65 derajat, ditahan 2 sampai dengan 4 jam. Nah, itu SOP yang sering saya gunakan ya. Mungkin setiap orang memiliki SOP-nya sendiri-sendiri, tapi itu SOP yang mentor saya dulu ajarkan kepada saya. Suhu yang bagus untuk penguapan yaitu 60 sampai 65 derajat, ditahan 2 sampai 4 jam. Nah, itu sesuai SOP yang mentor saya dulu ajarkan kepada saya, dan itu saya lakukan berulang-ulang, dan alhamdulillah selalu berhasil dalam budidaya jamur merang ya. Untuk bahkan di musim kemarau pun insya Allah masih tetap kita bisa panen ya, alhamdulillah. Nah, kita kali ini seperti yang saya bilang, ini dilakukan penguapan di kumbung keranda seperti ini, dan penguapannya kita menggunakan drum, tungkuannya menggunakan tanah yang digali seperti ini. Oke, kita akan menyepil apa aja sih yang biasanya saya lakukan. Nah, teman-teman bisa menggunakan tambahan alat yaitu blower, dan di sini bahan bakar yang kita gunakan yaitu tangkos sisa kumbung ya. Jadi misalkan yang besar-besar itu kita gunakan untuk pembakaran, kita keringkan, setelah kering kita gunakan untuk penguapan pembakaran seperti ini. Dan sistem penguapan sebenarnya sama aja kalian merebus air ya. Nah, jadi di dalam drum atau tong ini berisi air. Nah, air tersebut kalau kita rebus, kita panaskan, maka akan mendidih, dan uap air tersebut kita salurkan ke dalam sini ya. Nah, ini saluran pipanya nih ya, menggunakan tulang plastik. Ini panas banget di plastik ini ya, jadi jangan sekali-kali kalian menyentuh, apalagi kalau misalkan yang menggunakan pipa besi seperti di sana. Nah, itu jauh lebih panas ya. Nah, itu perlu diperhatikan benar-benar teman-teman yang mau menjalankan budidaya jamur merang skala usaha seperti ini, skala kumbung, atau mau uji coba menggunakan keranda seperti ini. Intinya penguapan ini sangat-sangat wajib sekali. Jadi setelah kemarin kita lakukan penguapan, selanjutnya hari ini dilakukan proses penebaran bibit, dimana sebelum kita melakukan penebaran kita buka terlebih dahulu plastiknya supaya amonia atau uap-uap yang sisa penguapan kemarin bisa keluar. Kalau misalkan skala kumbung itu wajib banget dibuka dari pagi sampai sore, karena ini cuma skala uji coba atau skala kecil. Jadi tinggal kita buka plastiknya, buka brak seperti ini. Di sini saya menggunakan 3 bak lock. Sebenarnya ini 2 lock juga cukup karena supaya lebih memaksimalkan hasil dan juga pertumbuhannya lebih merata. Saya di sini pakai 3 lock dan lock-lockannya seperti ini. Nah, langsung aja kita sobek plastiknya, kita gunakan wadah ember. Jadi ember ini kita gunakan untuk sebagai wadah dan juga tempat untuk mengurai. Kita keluarkan semua bibit dari kantong plastiknya. Buat teman-teman juga yang mau pesan bibit bisa langsung cek deskripsi video ini, atau bisa langsung hubungi 083168777847. Karena saya ingin lebih memaksimalkan pertumbuhannya, saya pakai 3 lock ya, biar mantap, manjos, dan jos gandos. Dan setelah selesai diurai, kemudian langsung aja kita tebar-tebar ke atas media. Pastikan juga tangan kita tidak kotor ya saat mengurai tadi. Kemudian kita tebar-tebar seperti ini sampai merata ke dalam atau di atas media seperti ini. Pastikan ditebar merata supaya nanti tumbuhnya juga merata. Nah, setelah selesai ditebar bibitnya, kemudian ditutup kembali plastiknya. Kalau misalkan tanahnya kering bisa disiram terlebih dahulu lantainya. Tapi karena di sini masih agak basah, jadi langsung aja saya tutup. Ditutup rapat seperti ini. Kita timbun menggunakan tanah juga. Dan penutupan ini dilakukan selama 5 hari. Nah, selama 5 hari itu baru kita bisa buka. Dan jangan lupa untuk yang plastik warna putihnya ini kita tutup kembali dengan plastik hitam supaya di dalam kumbung itu gelap, karena proses inkubasi harus benar-benar gelap dan tidak ada celah sedikit pun supaya bisa berjalan dengan sempurna. Nah, setelah selesai dilakukan penutupan rapat semua, kita biarkan selama 5 hari. Setelah itu baru dilakukan proses pengabutan. 5 hari tersebut adalah proses inkubasinya teman-teman. Jadi nanti setelah 5 hari tersebut baru bisa dibuka kemudian untuk dilakukan pengabutan.
Oke, jadi ini setelah 5 hari diinkubasi, selanjutnya dibuka semua plastiknya untuk dilakukan pengabutan. Dan untuk pengabutannya di sini saya menggunakan air yang bersih dari sumur, dan ini wajib banget menggunakan air yang seperti saya sarankan. Nah, pastikan juga penyemprotan harus benar-benar mengabut ya, jangan menggunakan yang kocor, tapi sistem penyemprotan adalah pengabutan seperti ini, disemprot di atas media dan juga di bawah media wajib banget disemprot. Dan penyemprotan ini atau pengabutan ini bertujuan untuk membasahi media atau melembabkan media, dan juga untuk memutus miselium, karena miselium yang tumbuh selama masa inkubasi perlu diputus supaya nanti menjadi rintisan atau pertumbuhan jamur. Setelah selesai kemudian ditutup kembali plastiknya, dan pastikan di dalam keranda ini terdapat celah oksigen dan juga celah untuk cahaya masuk, supaya jamurnya bisa cepat tumbuh dan tumbuhnya juga bisa serentak atau merata. Nah, silakan ditutup seperti ini, kemudian ditunggu lagi selama 3 hari ke depan, biasanya jamur sudah mulai tumbuh ya. Oke teman-teman, ini adalah kelanjutan video dari part sebelumnya. Ini adalah hari ke-9, dimana kemarin di hari ke-7 kita lakukan pengabutan. Ini adalah hari ke-9 ya. Mari kita lihat seperti apakah pertumbuhan dari jamur merang itu sendiri. Oke, mari kita lihat lur. Nah, seperti ini rintisan jamur merangnya teman-teman. Luar biasa banyak sekali ya. Ini rintisan jamur merang semua ini teman-teman. Ini 3 hari lagi insya Allah siap dipanen ya. Saksikan terus nanti videonya, tonton sampai habis bosku. Nih rintisan jamur merang semua teman-teman. Mantap sekali. Ini jamur merang semua ya. Nih full jamur merang lur. Luar biasa, ini tanpa kumbung, hemat biaya, cuma modal bambu sama plastik doang ini ya, sama drum buat penguapan kemarin. Nih rintisan jamur merang ya. Nih oke, kita lanjut lagi besok ya bosku. Oke, jadi teman-teman, ini sudah mulai hari ke-12 mau ke-13 ya dari penebaran bibit, dan ini jamurnya sudah mulai besar-besar ya. Kita lihat dari sebelah sini. Nah ini cuman karena ini warnanya hitam-hitam jadi nggak begitu terlihat ya, ini yang baru rintis-rintis banyak banget. Dan ini juga atas bawah bisa tumbuh nih, ini bagus banget ya. Saya siap dipanen kemarin itu ini ya, karena nggak sempet ini karena buat uji coba doang ya. Tapi hasilnya lumayan teman-teman. Ini pertumbuhan jamur merangnya nih ya, mantap luar biasa masih. Nih ya teman-teman, ternyata bisa berhasil juga ya. Nih hasilnya luar biasa, tumbuhnya juga bawah-bawah juga nih. Ini ada yang baru mulai rintis. Oke, nah besok kita mulai panen ya teman-teman. Ini yang sudah siap dipanen seperti ini. Nih ini telat, seharusnya tadi pagi. Ini yang bagusnya seperti ini. Ini juga masih bagus, cuman agak telat sedikit. Nah ini mantep banget teman-teman. Ini ya mantep, jamurnya keras. Yang di sini hitam karena kemarin telat nutup plastiknya ya. Kalau yang sini kan sudah kita gelapin ya. Cuman yang sebelah sini telat karena kemarin nggak sempet, jadi kena sinar matahari panas, makanya gosong jamurnya dan banyak yang mati juga rintisannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Relly Jamur Jaya Makmur. Nah, updatean video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman seperti apakah pertumbuhan jamur merang dengan sistem keranda seperti ini. So, ini adalah usia sekitar 13 hari dari penanaman atau penebaran bibit. Dan biasanya kalau di sistem kumbung itu sudah mulai panen. Lalu bagaimana kalau misalkan sistem yang seperti ini atau sistem keranda seperti ini? Yuk mari kita buka, mudah-mudahan bisa dipanen ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi seperti inilah pertumbuhan jamur merangnya yang menggunakan sistem keranda. Jadi seperti ini yang di sini, karena ini nggak ditutup dengan plastik hitam, jadi jamurnya pada hitam-hitam dan juga banyak rintisan yang mati karena terkena sinar matahari. Nah kalau yang sebelah sini sudah kita gelapkan dan tumbuhnya lumayan bagus nih teman-teman. Untuk video pertumbuhannya seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengecek hasil pertumbuhan jamur merang ya. Ini yang tanpa kumbung teman-teman. Lumayan ya. Nih, udah siap panen ini teman-teman. Nih ya. Tuh, mantap lur. Nih ya, mantap, jamurnya putih-putih. Yang di sini
terlalu banyak rintisan. Padahal ini hitam-hitam tuh ya. Yang ini mantap. Nah ini by the way sudah siap dipanen, mari kita panen dulu ya. Mantap. So, oke teman-teman, jadi seperti inilah hasil panen yang kita peroleh dari gumbung keranda. Ini panen perdana teman-teman. Jadi panen petikan pertama kita dapat sekitar 5 kiloan nih teman-teman beratnya ya. Ini berat banget, ini 5 kiloan. Ya mudah-mudahan besok bisa panen banyak lagi ya, bisa lebih banyak bahkan ya, amin. Nah seperti inilah cara membuat jamur merang dengan sistem gumbung keranda. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Buat yang pesan bibit bisa hubungi 083168777847. See you next time dan bye.